hari Siti adalah seorang mahasiswa semester 6 di salah satu perguruan tinggi di salah satu daerah yang terkenal. Ia mengalami situasi yang mana tugas-tugas kuliah praktek semua itu jauh dari deadline yang ditentukan, padahal dari dulu tidak pernah terlambat. Itulah yang membuat ia cemas dan khawatir. Semua ini berawal dari rasa sedih yang ia alami. Siti sendiri yang tidak bisa mengendalikan rasa sedih itu yang berakibat ke yang lain. Rasa sedih itu terjadi ketika suatu hari ia menerima telepon dari bundanya Mas Wisnu bahwa calon suami ia meninggal dunia secara mendadak sehabis sholat subuh. Awal itulah Siti mulai uring-uringan dan tidak ada teman kuliah di kampus, sehingga ia memberanikan diri untuk bertemu dengan dosen bimbingan dan konseling di universitasnya mengenai keluhan yang ia rasakan ini, yang mana ia bisa membantunya dalam mencari jalan keluar atas keluhan tersebut. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada Mbak Siti, silakan masuk Mbak Siti. Iya. Ya, silakan duduk ya Mbak Siti. Iya. Senang sekali bertemu dengan Mbak Siti lagi. Apa kabar Mbak Siti? Alhamdulillah baik. Oh iya, sekarang lagi sibuk apa nih? Biasa, Bu. Udah semester 6 nih, tugas kuliah semakin menumpuk. Mana sudah dikejar deadline lagi pengumpulan, belum lagi prakteknya, Bu. Waduh, pasti perjuangan yang keras untuk menyelesaikan semua tugas itu ya. Ya, begitulah, Bu. Saya pusing sekali nih. Tapi harus selalu semangat ya. Saya yakin kamu pasti bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Amin. Berdua sekarang lagi hobi apa nih? Kalau tidak salah dulu kan hobinya main basket. Sekarang lagi hobi apa? Ini masih sibuk, tapi hanya saja sejak semester 6 dengan tugas yang menumpuk membuat saya semakin jarang bermain basket seperti biasanya. Oke, berarti sekarang sibuk di depan laptop dan bermain dan buku untuk mengerjakan tugasnya ya. Betul, Bu. Kalau boleh tahu apa tujuan Mbak Siti datang ke sini? Mau konseling, Bu, agar saya tahu cara semangat belajar saya dan mengurangi rasa stres saya. Boleh. Sebelumnya kan Mbak Siti sudah mengikuti sesi konseling dengan saya ya. Kalau tidak salah waktunya 3 bulan terakhir ya. Berarti Mbak Siti sudah tahu dong apa itu konseling dan asas-asas konseling yang harus kita patuhi bersama. Iya, saya masih ingat beberapa asas-asas konseling itu, Bu. Apa saja yang Mbak Siti ingat dari asas-asas konseling yang harus kita patuhi itu? Apakah masih ingat Mbak Siti? Bisa dijelaskan?
Saya ingatnya sih akses kerahasiaan, jadi itu semua data atau cerita yang terungkap dari sesi konseling ini akan terjamin keamanannya dan tidak ada yang mengetahui selain konselingnya dan konselornya. Apakah begitu, Bu? Betul kah? Betul sekali Mbak Siti. Jadi kamu bebas mau bercerita apapun tanpa khawatir cerita kamu tersebar luaskan atau tidak terjaga rahasianya. Selain itu ada juga asas keterbukaan yang artinya sesi konseling ini berjalan dengan lancar. Harus bersedia untuk terbuka dalam menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Siti. Selanjutnya ada asas kesukarelaan, yang mana artinya Mbak Siti kesini dengan sukarela atas keinginan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari siapa manapun, entah dari siapa atau bagaimana. Apakah Mbak Siti datang ke sini dengan sukarela atau ada paksaan? Ya, Bu, saya sukarela. Baik, sukarela ya. Baik, keberhasilan dalam sesi konseling ini akan bergantung pada keinginan kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Di sini saya sebagai konselor hanya fasilitator saja, yang artinya kamu harus menyelesaikan dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Siti sendiri. Baik, sebelumnya kita mulai sesi konseling. Saya akan memberitahukan sesi konseling kita sekitar 15 menit sampai 20 menit paling cepatnya. Kedepannya apakah tidak keberatan sekitar jam segitu? Ya, Bu, tidak. Baik, kalau begitu kita sepakati sekitar 15 sampai 20 menit ke depan ya Mbak Siti. Baik, Bu. Baik, kalau begitu bisa diceritakan Mbak Siti mengalami apa saja sampai membuat Mbak Siti datang kemari bertemu saya. Boleh diceritakan? Saya stres sekali, Bu. Ya. Tugas kuliah tuh kan semakin menumpuk dan itu membuat saya semakin malas untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, apalagi tugas yang rumit dan aturan pengerjaannya juga sulit. Dan ditambah lagi saya putusnya tunangan saya karena calon yang saya itu meninggal. Saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya calon kamu ya Mbak Siti. Jadi tugas yang banyak dan rumit itu yang membuat kamu semakin malas dan mengerjakan tugas dalam kondisi yang terbilang masih sedih dan termurungnya atas kematian calon suami kamu. Apakah benar? Iya, Bu. Baik, saya akan memberitahukan bahwa dalam sesi konseling pada hari ini saya akan menggunakan konseling singkat berfokus solusi atau SABT dari keluhan Mbak Siti tadi. Apakah tidak keberatan? Tidak, Bu. Baik, begini, saya ada kertas yang bertuliskan angka 0 sampai 10. Kertas ini saya gunakan untuk mengukur tingkat keluhan Mbak Siti
Dari angka 0 sampai 10, di angka berapakah Mbak Siti mengalami stres yang dialami saat ini? Bisa dipilih angkanya Mbak Siti, bertulisan angka berapa? Bisa dipilih angka berapa? Bagaimana kalau saya memilih angka 8 saja, Bu? Baik, angka 8 ya. Mbak Siti bagus sekali memilih angka 8. Jadi merasa tingkat stresnya di angka 8. Mengapa tidak di angka 9 atau 10? Mbak Siti? Nah, saya merasa masih punya semangat sih untuk mengerjakan tugas kuliah saya. Jadi rasa stres dalam mengerjakan tugas masih bisa diatasi ya. Ya, Bu. Kalau saat ini di angka stres yang dialami oleh Mbak Siti angka 8, dari skala 0 sampai 7, skala yang diharapkan yang dapat dicapai oleh Mbak Siti dalam sesi konseling ini, Mbak Siti berharap di angka berapa? Kalau boleh tahu bisa dipilih lagi. Gimana kalau saya memilih angka 6 saja, Bu? Baik, Mbak Siti memilih angka 6 ya. Mengapa Mbak Siti memilih target di angka 6? Saya berharapnya dapat, setidaknya saya dapat mengembalikan semangat saya dalam mengerjakan tugas. Dengan begitu rasa stres saya akan berkurang dan saya dapat mengatasi rasa sedih saya juga, Bu. Baik, tentu sangat bahagia ya. Kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu pada saat itu mampu menyelesaikan tugas kuliah? Menurut Mbak Siti yang sangat rumit itu seperti apa menyelesaikan tugasnya, dengan cara seperti apa? Apa boleh diceritakan Mbak Siti? Saya tuh biasanya membaca buku, Ya, artikel, jurnal, dan sebagainya untuk mendapatkan sumber referensi dalam mengerjakan tugas saya. Terkadang saya juga berdiskusi dengan teman-teman saya. Bukan tidak jarang juga kami mengerjakan tugas kuliah bersama di suatu tempat. ya. Bagus sekali. Jadi Siti banyak membaca sumber-sumber dan berdiskusi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas kuliah tersebut ya. Ya, Bu. Baik, Siti tadi saya mendengar bahwa harapan Mbak Siti adalah mengembalikan semangat dalam mengerjakan tugas kuliah. Untuk mewujudkan itu, tentu Mbak Siti ada beberapa hal yang harus Mbak Siti lakukan. Kalau boleh tahu langkah-langkah apa saja yang akan Mbak Siti lakukan untuk mengembalikan semangat dan menyelesaikan tugas secara tepat waktu? Apakah bisa diceritakan Mbak Siti? Saya akan banyak berdiskusi dengan teman saya. Ya, Bila perlu mengerjakan tugas tuh bersama di kampus atau di tempat manapun.
Mengerjakannya sih saya sendiri habis sholat isya, tentunya setiap harinya sambil mendengarkan musik, Bu. Apa musik? Bagus sekali Mbak Siti. Kalau boleh tahu lagu favorit apa Mbak Siti? Tadi kan ada menjelaskan bahwa menyukai mendengarkan lagu. Apakah boleh tahu lagu favorit apa yang Mbak Siti maksud? Apakah pop, K-pop atau apa? Kalau saya sih sukanya lagu religi, Bu, tapi kakak saya tidak suka. Begitu ya. Emang kenapa sih kakaknya nggak sampai suka dengan lagu yang Mbak Siti sukai? Kurang tahu juga sih, Bu, kenapa. Jadi bagaimana cara mengatasi hal itu Mbak Siti kalau di rumah? Kalau ibu tahu, boleh tahu dengan bagaimana Mbak Siti? Biasanya saya kecilin sih volumenya, terus kan tuh sedih. Iya. Biasanya saya sambil tiduran. Sambil dibawa tidur ya. Kalau boleh tahu memang sebelumnya apa saja kegiatan Mbak Siti sebelum mengerjakan tugas, dan itu yang menghambat semangat dalam mengerjakan tugas Mbak Siti? Jadi tuh saya mudah teralihkan fokusnya. Biasanya tuh sebentar buka HP sebelum mengerjakan tugas. Biasanya tuh buka website game online di laptop, atau nonton TV, atau kegiatan lainnya, Bu. Kalau sudah seperti itu, biasanya kapan Mbak Siti akan mulai mengerjakan tugas kembali? Apakah nanti-nanti atau bagaimana? Saya sih biasanya kalau kerjakan tugas tuh kalau tidak keburu ya, lelah ya, Bu. Iya. Kadang-kadang kalau keburu lelah, Iya. itu tugasnya saya tunda lagi, Bu. Kalau mengerjakan tugas kembali kalau sudah ada niat lagi. Begitu ya. Menurut Mbak Siti, apakah hal yang membuat kamu dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu itu tadi? Tidak, Bu, malah terkadang ada tugas yang baru saya kumpulkan setelah melewati deadline pengumpulan, Bu. Seperti itu ya. Kalau begitu, apakah Mbak Siti bersedia untuk menghindari melakukan hal-hal tadi supaya kedepannya kamu dapat semangat dan mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu? Saya akan bersedia berubah ke depannya. Bagus sekali. Saya sangat senang mendengar bahwa Mbak Siti berniat untuk berubah dan mempunyai semangat lebih untuk mengerjakan tugas kuliah sehingga dapat dikumpulkan tepat waktu. Semoga sukses selalu ya Mbak Siti. Amin, terima kasih, Bu. Baik, tadi kan ada dua keluhan nih. Yang pertama itu ada keluhan tugas tidak terselesai dan tepat waktu. Yang kedua itu ada keluhan kehilangan orang yang dicintai Mbak Siti. Dari kedua keluhan ini, keluhan yang ingin diatasi Mbak Siti yang ingin teratasi terlebih dahulu, apakah keluhan pertama atau keluhan kedua,
atau tidak ingin sama sekali? Bagaimana Mbak Siti? Bisa diceritakan? Saya ingin mengatasi keluarga dulu yang mana membuat kehilangan orang yang cinta ya. Itu adalah hal pertama yang membuat saya sedih. Baik. Bagaimana menurut Mbak Siti dalam mengatasi hal itu? Untuk saat ini dan kedepannya Mbak Siti? Saya kurang yakin ya Bu dengan hal yang saya lakukan, karena suatu saat hari dimana saya kehilangan hal yang saya cintai, saya merasa hidup saya tidak ada artinya. Sehingga tugas kuliah saya terlantarkan begitu saja dan saya mengalami stres. Namun perlahan-lahan saya mendekatkan diri saya kepada Allah. Sering-sering sholat, perasaan saya dari waktu agak cukup mengikhlaskan juga sih Bu. Begitu ya. Bagus sih cara Mbak Siti mengatasi hal tersebut. Terus mengatasi hal tersebut terus yang dilakukan ya, yang membuat Mbak Siti sangat bahagia dengan cara yang tadi, sholat tidak ketinggalan, mengerjakan dengan teman, dan sambil mendengarkan musik lagi. Apakah seperti itu? Baik Bu. Selanjutnya setelah sesi konseling ini hari ini sudah berada di skala berapa Mbak Siti saat ini? Bisa dipilih lagi Mbak Siti yang skala berapa? Keenam Bu. Baik, dan kanan ya. Kenapa Mbak Siti di angka 6? Angka 6 Bu, sekarang saya punya semangat yang baru untuk mengerjakan tugas karena sudah tahu apa yang harus saya lakukan agar semangat itu tetap terjaga. Hebat sekali ya, saya ikut senang mendengarnya. Semoga selalu konsisten ya Mbak Siti. Iya. Kalau begitu ada yang ingin Mbak Siti diskusikan kembali dengan saya? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah tugas atau satu tugas saja dari Ibu untuk Mbak Siti. Tugasnya itu menuliskan sebuah hal kegiatan setelah sesi konseling ini berakhir dalam waktu 1 minggu ke depan atau pertemuan berikutnya. Kita akan berdiskusi kembali dengan tugas ini di pertemuan berikutnya. Tugasnya itu menuliskan sebuah tabel atau membuat tabel daftar checklist kegiatan, yang mana di daftar itu ada checklist kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali, atau juga Mbak Siti punya checklist yang tadi yang tentang permasalahan Mbak Siti melakukan kegiatan seperti sholat tepat waktu, bisa dibuat di sana di checklist. Terus tuh mengerjakan dengan teman-teman atau apapun, bisa juga nanti mengerjakan atau belum dicontreng saja dari tabel-tabel kegiatan tadi. Saya harap di sesi konseling ini selanjutnya sudah
bisa berhasil mengatasi hal-hal negatif yang mengganggu Mbak Siti dalam semangat mengerjakan tugas, serta mampu menyelesaikan tugas kuliahnya dengan baik sesuai tugas dari saya tadi, dan ikhlas menghadapi orang yang Mbak Siti cintai. Baik Bu, saya akan usahakan. Baik, apakah ada yang Mbak Siti diskusikan lagi sebelum sesinya saya akhiri? Saya rasa sudah cukup, tidak ada lagi Bu. Baik, kalau sudah cukup dapat Ibu simpulkan ya, bahwa keluhan Nak Siti tadi harus sering melakukan aktivitas yang mana seperti belajar, setelah sholat isya mengerjakan bersama teman-teman, terus lagi yang ketiga tadi belajar sambil mendengarkan lagu favorit Mbak Siti, yaitu lagu religi. Terus tuh mencoba mengikhlaskan atau kepergian orang yang Mbak Siti cintai tadi, tetap semangat mengerjakan tugas dan tidak terlalu stres. Sesi konseling ini hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih karena sudah bersedia mengikuti sesi konseling kali ini. Sampai bertemu lagi di sesi konseling selanjutnya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk datang ke sini. Datang kembali saja. Saya bersedia untuk mendengarkan curhatan Mbak Siti. Baik, selanjutnya kita bikin jadwal ketemu. Mungkin jadwal ketemunya nanti bisa kapan Mbak Siti mau untuk lanjuti dari tugas tadi dan perkembangan Mbak Siti tadi. Apakah ingin bertemu di hari apa atau bagaimana Mbak Siti? Bagaimana dengan hari Selasa depan Bu, di jam seperti ini, di jam 10-an Bu? Jam 10 ya, hari Selasa. Baik Mbak Siti, kita akan bertemu lagi di hari Selasa di jam 10 Mbak Siti, jam 10 pagi. Tidak keberatan saya, kita akan bertemu lagi. Terima kasih juga, saya sudah mendengarkan curhatan saya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, karena ini ada perkuliahan lagi Bu. Oh iya, sama-sama Mbak Siti. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Mbak Siti, hati-hati ya, sampai bertemu lagi. Thank you.